Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvita Murdianti, NPM 191203221 dari Prodi PGSD. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian teori humanistik, kelebihan dan kekurangan teori humanistik, tokoh dalam teori humanistik, ciri-ciri teori humanistik, serta penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu tokoh dalam teori humanistik. Tokoh dalam teori humanistik ada 3, yaitu yang pertama menurut Carl Rogers. Menurut Carl Rogers, belajar humanistik yang sebenarnya tidak dapat berlangsung apabila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Yang kedua yaitu teori belajar menurut Abraham Maslow. Belajar adalah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menyadari diri kita sendiri sampai potensi apa yang ada pada diri kita untuk kita mengembangkan ke arah tertentu. Yang ketiga yaitu menurut Arthur Kamm. Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik. Kelebihan dari teori humanistik yaitu yang pertama, siswa merasa senang berinisiatif dalam belajar. Yang kedua, guru menerima siswa apa adanya, memahami jalan pikiran siswa. Yang ketiga yaitu siswa memiliki pengalaman yang banyak. Kekurangan dari teori humanistik yaitu yang pertama, bersifat individual, yang kedua yaitu sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis, yang ketiga yaitu siswa yang tidak mampu memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Ciri-ciri belajar humanistik. Yang pertama yaitu menekankan pada perkembangan positif. Yang kedua, belajar dianggap berhasil jika siswa memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Yang ketiga, memandang belajar sebagai proses individu yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotif. Selanjutnya yaitu peranan guru dalam kegiatan belajar siswa dalam teori belajar humanistik antara lain. Yang pertama, membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif. Yang kedua, membantu memperjelas tujuan belajar dan memberikan kebebasan. Yang ketiga, membantu untuk mendorong cita-cita mereka sebagai kekuatan pendorong belajar. Yang keempat, menyediakan berbagai sumber belajar. Yang kelima, menerima pertanyaan dan pendapat dari berbagai peserta didik. Yang keenam yaitu menghindari adanya kesenjangan gender. Yang ketujuh yaitu ramah pada perbedaan rasial. Selanjutnya yaitu penerapan teori belajar humanistik. Yang pertama yaitu open education atau pendidikan terbuka. Jadi pendidikan terbuka adalah proses pendidikan yang memberi kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Guru hanya berperan dalam sebagai pendamping. Yang kedua yaitu cooperative learning atau belajar kooperatif. Dalam belajar kooperatif terbagi menjadi 4 macam yaitu team games tour, student teams, jigsaw, group investigation. Belajar kooperatif memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, murid bekerja part team. Yang kedua, murid didorong untuk saling membantu dalam kelompok. Yang ketiga yaitu murid diberi hadiah atas dasar prestasi kelompok. Yang ketiga yaitu independent learning atau pembelajaran mandiri. Jadi pembelajaran mandiri adalah proses menuntun peserta didik menjadi subjek yang mengatur, merancang, dan mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. Yang keempat yaitu student-centered learning atau belajar berpusat pada siswa. Student-centered learning merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan peserta didik secara aktif dan mandiri serta bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan. Adapun metode dari SCL antara lain pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kompetitif, dan pembelajaran berdasarkan kasus.
Kemudian yang kelima yaitu active learning, pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif ini merupakan pembelajaran yang membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan sekaligus. Yang keenam yaitu pembelajaran yang dipercepat atau the accelerated learning. Konsep dari pembelajaran ini adalah suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu rangkaian pendekatan yang lebih praktis dalam pembelajaran untuk membantu siswa untuk cepat dalam pemahaman materi sehingga bisa menggugah kemampuan belajar siswa. Sekian, itulah video teori belajar humanistik dari saya. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, kalian boleh meng-share ke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.